warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan paket soal prediksi penilaian akhir semester matematika jenjang SMP kelas 8. Ini adalah video yang kedua, maka pastikan kalian telah mengikuti pembahasan pada video sebelumnya. Dan pada episode yang kedua ini kita akan membahas beberapa soal untuk materi bangun ruang sisi datar. Maka dari itu, mari kita siapkan pikiran dan hati untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan men-share di media sosial untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Dan jika kalian ingin lebih memperdalam dan memperluas dari berbagai variasi soal terkait dengan soal-soal bangun ruang ini, kalian bisa mengikuti video yang linknya kita cantumkan dari deskripsi tayangan ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk pembahasan paket soal prediksi penilaian akhir semester matematika SMP kelas 8. Soal nomor 6, materi bangun ruang. Kita ambilkan dari dokumen soal ujian tahun 2011. Perhatikan gambar balok berikut. Daerah yang diarsir pada gambar balok berikut disebut titik. A. Diagonal sisi. B. Bidang diagonal. C. Diagonal ruang. B. Bidang frontal. Penyelesaian. A. Diagonal sisi. Diagonal sisi berupa ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada sisi dari balok. Bidang itu merupakan sisi dari bangun ruang, sehingga diagonal sisi disebut juga diagonal bidang. Contohnya adalah ruas garis BG, ruas garis CF, ruas garis AC, ruas garis AH, dan yang lainnya. Maka di sini tentu bidang ABGH ini bukan diagonal sisi, karena diagonal sisi itu berupa ruas garis. B. Bidang diagonal. Perhatikan, ABGH adalah bangun berbentuk persegi panjang, berarti dia adalah bidang. ABGH ini dibentuk oleh dua buah diagonal sisi atau dua buah diagonal bidang yang sejajar. Maksudnya adalah dibentuk oleh diagonal AH dan BG yang saling sejajar, dan dua buah rusuk yang sejajar pula, yaitu AB dengan HG. Nah, bidang yang dibentuk oleh dua buah diagonal sisi yang sejajar dan dua buah rusuk yang sejajar pada balok, dia disebut bidang diagonal. Berarti option yang benar adalah option B. Sekalian untuk diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang
melintang di dalam ruangan dari suatu bangun ruang dan menghubungkan dua titik yang saling berhadapan di dalam ruang. Contohnya titik A dengan G jika dihubungkan akan menghasilkan sebuah ruas garis yang melintang di dalam ruangan dan menghubungkan dua titik yang saling berhadapan di dalam ruang. B dengan H dihubungkan menjadi ruas garis HB. C dengan E menjadi CE. A dengan G menjadi AG. Itu merupakan diagonal ruang. Kemudian bidang frontal. Bidang frontal itu adalah bidang-bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Artinya bidang yang sejajar dengan media gambar. Misalnya kita pandang yang warna putih ini adalah selembar kertas. ABFE ini adalah bidang yang sejajar dengan kertasnya. Maka disebut bidang frontal. Kalau ABCD ini dia tegak lurus dengan bidang kertasnya, disebut bidang ortogonal. Itu nanti di SMA untuk istilah frontal, ortogonal itu akan dibahas di SMA. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Dari dokumen ujian nasional tahun 2014. Episode kali ini kita membahas soal-soal bangun ruang ya. Alas sebuah limas berbentuk segi 6. Banyak rusuk dan sisi limas berturut-turut adalah penyelesaian. Hati-hati ketika kita berbicara bangun ruang. Bedakan dengan ketika sedang berbicara pada bangun datar. Karena ada pergeseran istilah. Misal kita berbicara pada bangun datar persegi panjang, segitiga, belah ketupat. Sisi dalam konteks bangun datar adalah ruas garis yang membentuk bangun datar itu, atau ruas garis yang membatasi daerah bangun datar itu. Sedangkan pada bangun ruang, sisi itu berupa bidang, bukan lagi ruas garis. Sedangkan perpotongan dari dua sisi pada bangun ruang itu disebut rusuk. Ruas garis yang merupakan perpotongan atau persekutuan dari dua sisi itu disebut rusuk. Dan pada bangun ruang limas itu untuk unsur-unsurnya terkait rusuk, sisi, dan titik sudut itu dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus, yaitu pada limas segi N berlaku yang pertama, banyak rusuk dari limas segi N dirumuskan 2 dikali N. Kalau limas segi 6 artinya N-nya 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Yang kedua, banyak sisi dari limas segi N adalah N ditambah 1. Kalau segi 6 berarti 6 ditambah 1 adalah 7. 1 ini adalah sisi alas, yang 6 ini adalah segitiga yang merupakan sisi tegak. Ada 6 buah. Banyak sisi tegaknya akan sama dengan nilai N-nya. Segi 6 berarti ada 6 sisi tegak. Sedangkan penambah 1 ini adalah sisi alas. Berarti ada 7 untuk segi 6. Yang ketiga, banyak titik sudut dirumuskan N plus 1. Jadi untuk bangun limas segi N, rumus banyak sisi dengan banyak titik sudut sama. Segi 6 berarti 6 ditambah 1, 7. N ini menunjukkan titik-titik sudut yang berada pada alas limas, dan 1 adalah titik sudut yang berada di puncak limas. Maka jawaban yang benar adalah D. Sekalian untuk antisipasi, kalau mungkin soal yang keluar dalam ujian sekolah di sekolah kalian bukan unsur-unsur limas tetapi prisma, maka kita
sajikan sekalian untuk rumus banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada prisma segi N. Yang pertama, banyak rusuk prisma segi N adalah 3 kali N. Kalau limas 2 kali N, prisma 3 kali N. Misal prisma segi 6 berarti 3 kali 6, 18. Kemudian banyak sisinya N plus 2. 6 tambah 2, 8. Banyak titik sudut 2 kali N. 2 kali 6, 12. Nah, ini bisa dihafalkan rumus ini. Ya. Baik itu rumus banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada limas segi N ataupun prisma segi N. Mungkin agar bisa mendapatkan gambaran real, kita berikan contoh melalui suatu gambar. Misalnya ini, saya pakai limas segi 5 ini karena ada 5 sisi pada alasnya. Kita perhatikan, banyak rusuk. Katanya 2 kali N. Kalau segi 5 berarti 2 kali 5, 10. Kita lihat, rusuk yang berada di alas itu ada 5. Rusuk yang tegak juga ada 5. 2 kali 5, 10. Nah, kemudian banyak sisi. Itu N plus 1. Tadi saya katakan N itu banyak sisi tegaknya yang berupa segitiga. Kita lihat di sini. Segitiganya ada 5. Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tambah alasnya 1. Nah, berarti 6. Kalau segi 5 berarti 5 tambah 1, 6. Kemudian banyak titik sudut N plus 1. 5 tambah 1 berarti 6. Pada alas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya pada alas. Titik sudut pada alas. Puncaknya 1. Nah. Kemudian sekalian kita berikan gambaran real dari prisma segi N. Kita mengambil segi 5, bukan segi 6. Segi 6-nya sudah kita jawab. Kita coba segi 5. Banyak rusuk 3 kali N. Kita lihat. Berarti 3 kali 5, 15. Ini pada bagian alas ada 5 rusuk. Pada bagian atas ada 5 rusuk. Yang tegak juga ada 5 rusuk. 5 kali 3, 15. Ya, untuk segi 5. Kalau segi 6, 18. Kemudian banyak sisi. N plus 2. N-nya adalah ini. Segi 5 berarti 5. Maksudnya sisi yang tegak ini ada 5. 2 itu apa? Alas dan tutup. Alas 1, tutup 1. Maka menjadi 7. Kalau segi 5. Segi 6, 8. Banyak titik sudut 2 kali N. Di alas ada 5 titik sudut. Untuk prisma segi 5. Pada bagian atas juga ada 5 titik sudut. 2 kali 5, 10. Segi 6, 2 kali 6, 12. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 8. Suatu balok mempunyai ukuran panjang 24 cm dan lebar balok 8 cm. Jika luas permukaan balok 768 cm persegi, berapa volume balok tersebut? Penyelesaian. Volume balok adalah dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Kita baru punya panjang dan lebar. Tingginya belum tahu. Kata kuncinya luas balok 768. Maka kita harus mencari ukuran tinggi balok melalui kata kunci luas permukaan. Kita gunakan rumus luas permukaan balok, yaitu luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Maksudnya luas alas dan tutup itu P kali L, berarti ada 2. Ditambah 2 kali P kali T, sisi depan dan belakang itu P kali T. Ditambah 2 kali L kali T, sisi kanan dan kiri dari balok. Sudah diketahui luasnya 768. Sekarang ukuran panjang dan lebar kita substitusikan. T-nya tetap T karena belum diketahui. Oke.
2 kali panjangnya 24, lebarnya 8, ditambah 2 kali panjangnya 24, kali tingginya tetap T, ditambah 2 dikali lebarnya 8, dikali tingginya tetap T, sama dengan 768. Ekivalen dengan 2 kali 24 kali 8 adalah 384. 2 dikali 24 dikali T, 48T, ditambah 2 dikali 8 dikali T, sama dengan 16T. Ruas kanannya 768 tetap. 48T dan 16T kita sederhanakan, sama dengan 64T. Sekarang konstanta 384 kita pindah ruas ganti tanda, karena ini merupakan persamaan linear satu variabel. Pindah ruas menjadi min dari positif. Kemudian kita dapatkan bentuk yang ekivalen, 64T sama dengan 384. Maka T adalah 384 dibagi 64, hasilnya ekivalen dengan T sama dengan 6. Artinya tinggi balok yang dimaksud dalam soal adalah 6 cm. Nah, sekarang kita sudah punya ukuran panjang diketahui 24 cm, lebar diketahui 8 cm, dan tinggi baru saja kita dapatkan 6 cm. Sekarang kita bisa menghitung volumenya, yaitu rumus volume balok, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Saya yakin kalian semua hafal rumus ini, karena rumus ini sejak SD sudah familiar gitu ya. Sama dengan 24 dikali 8 dikali 6, hasilnya adalah 1152 cm3, sesuai dengan option C. Jadi kita harus menghitung tinggi dulu karena belum diketahui, dan untuk menghitung berapa ukuran tinggi itu melalui kata kunci dalam soal, yaitu diketahui luas permukaan 768. Maka kita gunakan rumus luas permukaan, kita dapatkan persamaan satu variabel, kita selesaikan sesuai dengan kaidah penyelesaian persamaan linear satu variabel, maka akan kita dapatkan nilai tingginya. Gitu ya. Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya nomor 9. Perhatikan limas T ABCD yang alasnya berbentuk persegi. Berarti ABCD ini berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm dan panjang TP adalah 15 cm. TP ini merupakan tinggi segitiga sisi tegak TBC, yang tentu akan mewakili TAB, TAD, dan TDC karena alasnya persegi, segitiga tegaknya sama. Ditanyakan volume limas tersebut adalah. Kita selesaikan. Untuk menghitung volume limas yang alasnya berbentuk persegi, berarti yang pertama kita butuh ukuran alas. Ukuran alas di sini belum diketahui, yang diketahui keliling. Keliling alas 72 cm. Ingat, persegi memiliki 4 sisi yang ukurannya sama. Keliling adalah jumlah dari 4 sisi ini, hasilnya 72. Berarti ukuran dari setiap sisinya adalah 72 kita bagi 4. Maka akan mendapatkan ukuran sebuah sisi, 18 cm. Kemudian di samping kita butuh ukuran alas yang berupa persegi ini. Untuk menghitung volume kita butuh tinggi dari limas. Tinggi dari limas ditarik dari titik puncak tegak lurus di tengah-tengah alas. Nah, ini TO. Kemudian dari O kita tarik ke sini sehingga kita dapatkan titik P. Untuk mendapatkan hubungan antara TO, OP, dan TP berupa segitiga siku-siku yang telah diketahui sisi miringnya yaitu TP dan salah satu sisi siku-sikunya yaitu OP. Kita akan menghitung
tinggi limas yaitu TO yang kita misalkan T dengan menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras boleh, atau menggunakan triple. Pada bagian awal kita sudah menggunakan teorema Pythagoras dan juga sudah menggunakan triple. Ini kita akan menggunakan triple lagi yang lebih singkat. Karena untuk teorema Pythagoras sudah banyak kita gunakan pada waktu kita membahas materi teorema Pythagoras. Triple 15 dan 9 kita bawa ke triple primitif. 15, 9 dan T yang belum tahu. 15 dan 9 yang diketahui ini kita bagi dengan sebuah bilangan yang bisa membagi 15 sekaligus bisa membagi 9 adalah 3. 15 dibagi 3 adalah 5, 9 dibagi 3 adalah 3. T dibagi 3 adalah pelengkap dari triple primitif 5, 3, titik-titik. Kemarin sudah kita berikan 5 triple primitif yang pertama. Tentunya masih ingat bukan? Kalau lupa, buka kembali videonya. 5, 3 adalah 4. Nah, 4 ini bukan nilai T, tapi 4 ini adalah nilai dari T dibagi 3, hasilnya 4. Berarti T-nya adalah 4, ini kembalikan dengan cara mengalihkan terhadap 3. Nah, T 3 kali 4 sama dengan 12. Artinya bahwa tinggi limas ini adalah 12 cm. Sekarang kita sudah bisa menghitung volume limas. Yang mana rumus volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alas ini tentu menyesuaikan bentuk alasnya. Kebetulan soal ini alasnya berbentuk persegi yang luasnya adalah sisi kali sisi. Kalau segitiga ya gunakan luas alasnya ini dengan rumus luas segitiga. Kalau misalnya alasnya berbentuk persegi panjang ya gunakan luas persegi panjang. Harus menyesuaikan dengan konteks bangunnya. Oke, sepertiga alasnya persegi berarti luasnya sisi kali sisi adalah 18 dikali 18, tingginya adalah 12. Hasilnya 1296 cm3. Tadi 1296 ada pada option D. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10. Gambar berikut adalah prisma dengan ABFE berbentuk trapesium. Ini ABFE. Berapa volume dari prisma pada gambar? Kalau volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, tapi kalau volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Yang perlu hati-hati ketika kita menghitung volume prisma adalah dalam hal menentukan siapa alasnya. Alas dari prisma ini bukan A, B, C, D. Jangan sampai kita berkonotasi bahwa alas pasti di bawah. Alas pasti mendatar. Belum tentu. Alas prisma adalah sebuah bidang yang dia punya pasangan bidang lain yang ukurannya sama, bentuknya sama, dan sejajar. Itulah alas. Pasangannya disebut tutup. Di sini, sepasang bidang yang bentuk ukurannya sama dan sejajar itu yang mana? Kalau ABCD dengan EFGH, keduanya sejajar tapi ukurannya tidak sama. Berarti ABCD bukan alas, EFGH bukan tutup. Kemudian BCGE dan ADHE tidak sejajar, tidak mungkin menjadi pasangan alas dan tutup. Maka di sini yang memungkinkan untuk menjadi pasangan alas dan tutup adalah ABFE kita pandang sebagai alas, DCGH kita pandang sebagai tutup, karena kedua bidang ini
ukuran dan bentuknya sama, serta posisinya sejajar. Berarti ini adalah prisma yang alasnya berbentuk trapesium. Kemudian tingginya berarti ruas garis atau rusuk yang menghubungkan antara bidang alas dengan bidang tutup. Dalam hal ini adalah BC ini sebagai tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk trapesium, maka luas alas prisma ini harus kita ganti dengan rumus luas trapesium, yaitu A plus B dikali T per 2 atau A plus B per 2 dikali T, yang mana A dan B ini sepasang sisi yang sejajar pada trapesium. Dalam hal ini A dan B, kalau A-nya adalah EF, maka B-nya adalah AB. T di sini tinggi trapesium, berarti yang menghubungkan sepasang sisi sejajar pada trapesium. Yang sejajar EF dan AB, tingginya yang menghubungkan tegak lurus adalah AE sebagai tinggi trapesium. Tadi untuk BC adalah TP, tinggi prisma. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, tinggi trapesium dan tinggi prisma. A dan B adalah sepasang sisi yang sejajar, yaitu EF sama dengan 40 cm, dia sama dengan HG, dan pasangan sejajar yang satunya adalah AB 1 meter berarti 100 cm. Kemudian tinggi trapesium adalah AE 80 cm dan tinggi prisma adalah BC 3 meter atau 300 cm. Kita hitung dalam senti karena optionnya dalam sentimeter kubik. Seperti ini. Kita sederhanakan 40 ditambah 100, 140 per 2 dikali 80 dikali 300. 140 dibagi 2 adalah 70. 70 dikali 80 dikali 300, hasilnya adalah 5.600 dikali 300 sama dengan 168.000 cm kubik, sesuai dengan option C. Jadi sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan bangun prisma, bahwa alas tidak selamanya adalah bidang atau sisi yang mendatar atau pada bagian bawah. Prinsipnya adalah bahwa alas prisma itu harus punya pasangan tutup yang bentuk ukurannya sama dan posisinya sejajar. Itulah yang kita pandang sebagai alas dan tutupnya. Sedangkan tingginya adalah rusuk yang menghubungkan bidang alas dengan bidang tutup itu. Terlepas posisi prisma itu, bagaimana mau tidur, mau berdiri, itu tidak masalah selama konsep alas dan tutup ini kita pahami dengan baik. Baik, saya kira demikian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan pencerahan, bisa menjadikan referensi belajar buat kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Dan jika ingin memperdalam dan memperluas wawasan yang lebih bervariasi dan lebih mendalam, bisa diikuti melalui link yang kita cantumkan dalam deskripsi dari tayangan video ini. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.